Shalom, jumpa lagi dalam kesempatan renungan hari ini. Sebuah pertanyaan untuk mengawali renungan ini, yaitu apa yang Anda lakukan ketika Anda khawatir? Ada yang berkata, wah kalau saya khawatir saya cenderung menjadi gegabah dan mengambil jalan pintas menyelesaikan masalah. Ada yang bilang, saya stres. Atau sebaliknya ada yang bilang, kalau saya khawatir saya berdoa, datang kepada Tuhan, minta jalan keluar, minta damai sejahtera untuk hati saya. Apa jawaban Anda? Renungan hari ini akan diambil dari kitab Injil Markus pasal yang keempat ayat 38 sampai 40. Saya baca bagi kita. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tema renungan hari ini ialah diam, tenanglah. Tema akan dibagi dalam 2 poin. Yang pertama, apakah Tuhan peduli? Dan yang kedua, mengapa kamu tidak percaya? Nah, kita akan mulai merenungkan pada poin yang pertama. Apakah Tuhan peduli? Saya baca lagi ayat 38-39. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak, bahkan terucapkan dalam mulut Kristen, mulut orang-orang percaya. Apakah Tuhan peduli dengan saya? Apakah Tuhan peduli terhadap masalah yang saya hadapi? Bahkan mereka yang mencari Tuhan seringkali juga datang dengan pertanyaan ini. Apakah Tuhan peduli dengan saya? Jikalau Ia peduli terhadap hidup dan keadaan saya, lalu muncul pertanyaan lain. Apakah Tuhan punya kuasa untuk menolong saya? Apakah Dia sanggup menolong saya? Sebenarnya ini pertanyaan utama ketika orang khawatir. Tuhan sanggup nggak, bisa tolong nggak, mau nggak Dia? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepedulian Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup orang percaya sudah terbukti dalam sejarah. Kita mulai ya, kita belajar Alkitab Adam dan Hawa. Ya, ketika mereka telanjang, mereka malu, Tuhan peduli. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Ini yang menjadi cikal bakal nubuatan pengorbanan Yesus di kayu salib. Allah peduli dengan Nuh dan keluarganya sehingga menyelamatkan mereka melalui bahtera. Allah peduli dengan Yakub yang lari dari Esau, saudaranya ingin membunuh, menjadikan Yakub bangsa yang besar. Allah peduli dengan Yusuf yang dibuang ke Mesir, difitnah oleh istri Potifar, dibuang ke penjara secara tanpa pengadilan oleh Potifar. Allah peduli mengangkat Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir. Allah peduli dengan Musa, kegalauan Musa ini menyelamatkan bangsanya. Allah peduli dengan bangsa Israel sehingga dibebaskan dari perbudakan Mesir. Allah peduli dengan Israel yang ingin menduduki tanah Kanaan, sehingga mengutus Yosua menggantikan Musa memimpin Israel menduduki Kanaan. Allah peduli dengan Israel sehingga mengutus hakim-hakim memimpin Israel, membebaskan Israel dari penjajahan bangsa sekitar, bangsa Kanaan. Allah peduli dengan Israel sehingga memberikan raja-raja mereka memimpin. Allah peduli ketika Israel dibuang ke Babel. Allah mengutus Nehemia, Ezra untuk membebaskan Israel 2 kali kembali dari
pembuangan. Allah peduli terhadap Naomi yang menderita, lalu memberikan suami bagi Rut, menjadi cikal bakal keturunan Yesus Kristus, nenek moyang Yesus Kristus. Allah peduli dengan murid-murid, sehingga murid-murid ketika dianiaya di Israel, kemana-mana Allah memberkati mereka. Mereka dipakai memberitakan Injil. Allah peduli dengan misionaris penginjil yang pergi ke seluruh dunia. Allah peduli dengan Anda dan saya sehingga kita bisa percaya, mendengar Injil firman, dipercaya dan diselamatkan. Dan seperti firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, bahwa kita diselamatkan dengan tujuan-tujuan yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Allah peduli karena setiap kita mengemban tujuan-tujuan Allah dalam hidup kita. Karena itu setiap yang kita alami, Allah ada di dalamnya. Karena Allah mau tujuan hidupnya tercapai, terlaksana melalui hidup kita. Tantangan masalah yang kita alami diizinkan Allah. Itu mengapa kita harus bersyukur dalam segala hal. Karena Allah memiliki tujuan dalam hidup kita, seperti dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini ayat favorit saya. Karena itu bersyukurlah dalam segala hal, karena melalui segala hal Allah ingin melaksanakan, mencapai tujuan-tujuannya yang ditetapkan melalui diri kita. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat dikatakan, kasih itu sabar. Jadi kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda harus sabar. Sabar sampai Tuhan mengenapkan tujuan-tujuannya melalui hidup kita, melalui tantangan, masalah yang kita hadapi, melalui kesedihan, kesenangan, bencana, kemenangan, sukses yang kita hadapi. Allah sedang menggenapkan tujuan-tujuannya melalui hidup kita. Jadi kalau tanya, muncul pertanyaan di hati, di benak, Allah peduli nggak dengan saya? Jawabannya, ya, Allah peduli dengan hidup Anda. Karena itu, Anda dan saya boleh berkata, diam, tenanglah hatiku, Allah peduli terhadap kamu. Katakan, diam, tenanglah hatiku, Allah peduli dengan kamu. Diam, Allah peduli dengan hidup kamu. Poin yang kedua dari renungan kita, mengapa kamu tidak percaya? Saya baca ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Seringkali ketidakpercayaan kita timbul akibat kekhawatiran yang tidak terjawab. Kita khawatir, lalu kita nggak tahu gimana caranya, harus bagaimana. Apakah Tuhan peduli dengan saya? Tuhan mau nggak tolong saya ya? Aduh, saya nih layak nggak ditolong Tuhan? Saya terlalu banyak dosa saya. Pada dasarnya ketidakpercayaan adalah dosa. Orang yang tidak percaya Tuhan itu dosa. Dan Anda tahu dosa itu apa? Dosa itu terpisah dari Allah. Ya, bagaimana mungkin dua orang yang terpisah bisa memiliki hubungan yang baik, bisa saling percaya? Bagaimana Anda bisa percaya dengan orang yang tidak Anda kenal? Bagaimana Anda bisa percaya dengan Tuhan kalau Anda tidak kenal Tuhan? Anda tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Bagaimana Anda bisa, dua orang yang tidak saling kenal bisa menaruh percaya satu dengan yang lain? Jadi kalau Anda tidak percaya sepenuhnya dengan Tuhan, penyebabnya cuma satu. Hubungan Anda dengan Tuhan cek di situ. Anda berpikir, saya orang Kristen yang baik, saya sudah lama jadi Kristen dari kakek, nenek, orang tua saya. Saya aktif di gereja. Saya rajin gereja, saya pelayanan, saya memberikan persembahan macam-macam.
Hubungan dengan Tuhan, ingat ini, hubungan dengan Tuhan tidak ditentukan oleh beberapa banyak ritual agama yang sudah Anda kerjakan. Berapa banyak doa puasa yang Anda lakukan dalam sebulan atau setahun. Berapa banyak persembahan yang Anda berikan untuk gereja atau pekerjaan Tuhan di tempat lain. Berapa luas pengetahuan Alkitab Anda. Berapa tinggi jabatan Anda dalam pelayanan, berapa lama Anda melayani, berapa banyak orang yang sudah Anda baptis, semuanya itu tidak menentukan hubungan Anda dengan Tuhan. Nih, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan Anda dengan Tuhan, dengar ini, ditentukan oleh siapa pemilik hati Anda. Saya kasih contoh ya. Kalau suami istri saling memberikan hati satu dan yang lain, itu kalau mereka saling memberikan hati dengan tulus, maka sudah jelas bahwa mereka akan saling menaruh percaya. Alkitab sering mengumpamakan hubungan Tuhan dengan manusia seperti hubungan suami istri. Yesus sebagai mempelai laki-laki, gereja sebagai mempelai wanita. Seorang istri bersedia melakukan apapun untuk suami, bukan agar ia dicintai. Ini salah. Ibu-ibu, istri-istri, perhatikan. Anda melakukan segala sesuatu untuk suami, bukan supaya agar Anda dicintai. Supaya Anda dicintai, bukan. Tetapi karena Anda percaya bahwa Anda telah dicintai oleh suami Anda. Karena itu Anda melakukan segalanya demi cinta Anda. Bukan untuk mendapatkan cinta. Sebaliknya suami melakukan segalanya untuk istri karena cinta, bukan untuk dicintai. Demikian halnya dengan orang Kristen. Kita tidak melakukan sesuatu agar Tuhan mencintai kita, tetapi karena kita telah dicintai oleh Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan bukan agar Tuhan senang dengan kita, bukan. Kita menyenangkan hati Tuhan supaya Tuhan senang dengan kita, itu ajaran sesat, teologi kemakmuran. Tuhan sudah senang dengan kita, karena itu kita menyenangkan hati Tuhan. Ini motivasi yang benar. Jadi bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi karena kita sudah menerima sesuatu dari Tuhan, karena itu kita bersyukur menyenangkan hatinya. Nah, ini contoh hubungan yang baik antara dua pribadi. Dalam hubungan yang baik, yang mesra, ada saling percaya yang menimbulkan keyakinan dari pihak satu kepada pihak yang lain. Mereka akan rela melakukan segala sesuatu karena cintanya, karena percayanya kepada partnernya, kepada pihak yang lain, karena cinta. Kalau Anda sulit bahkan tidak mampu percaya kepada Tuhan, penjelasannya sederhana. Karena Anda belum memiliki hubungan dengan Tuhan. Atau karena Anda belum memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan bagi mereka yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi karena ragu. Perbaiki hubungan Anda dengan Tuhan. Jikalau demikian, kalau Anda sudah memiliki hubungan dengan Tuhan, Anda bukan saja harus meminta hati Anda untuk diam. Anda tidak saja harus meminta hati Anda untuk tenang, tetapi harus membuka hati Anda bagi Tuhan. Bagi mereka yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, buka hati Anda dengan Tuhan, supaya Ia masuk menjadi sahabat Anda, menjadi raja dalam kehidupan Anda. Supaya Anda tidak perlu ditanya oleh Yesus, kenapa kamu takut? Pertanyaan itu tidak perlu ada, karena Anda tidak pernah takut. Anda selalu percaya. Ketika khawatir datang, Anda dapat berkata, diam, tenang. Tapi bagi Anda yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, buka hati Anda saat ini. Kesimpulannya, apakah Tuhan peduli? Ya, Dia peduli.
Lalu mengapa Anda tidak percaya? Pertanyaannya. Kalau Anda tahu Tuhan peduli. Karena hubungan Anda dengan Tuhan harus diperbaiki, ditingkatkan, semakin akrab dengan Tuhan. Bagaimana cara semakin akrab dengan Tuhan? Caranya sederhana, bagi saya sederhana. Baca dan renungkan firman Tuhan secara teratur. Gereja pada masa pandemi ini menyediakan layanan-layanan secara teratur setiap hari, secara online, melalui WA, melalui YouTube, kiriman-kiriman renungan, video-video khotbah, video ibadah, ajakan-ajakan doa melalui audio, mau menolong kita secara teratur untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Hati dan pikiran kita tetap terhubung, sehingga ketika kita masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, semua tindakan kita, tutur kata kita, cara berpikir kita adalah manifestasi hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jikalau Anda belum memiliki hubungan dengan Tuhan, ini saatnya Anda berdoa memohon Tuhan Yesus untuk masuk dan menjadi sahabat, menjadi raja dalam hidup Anda. Mari buka hati Anda jika Anda ingin memiliki hubungan yang erat, akrab dengan Tuhan. Berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Saya memohon pengampunan. Saya membuka hati saya. Mari masuk dan tinggallah dalam hidup saya. Jadilah raja dalam hidup saya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Nah, kalau Anda sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, Anda dapat berkata kepada hati Anda, diam, tenanglah hatiku, karena Allah peduli dengan hidupku. Sekali lagi Anda dapat berkata, ketika khawatir, ketika masalah datang, Anda dapat berkata, diam, tenanglah hatiku, karena Allah peduli dengan hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.